Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat. Baik, perkenalkan, saya Pak Alfian Arif Rahman, bisa dipanggil Pak Alfian, akan menemani kalian belajar di rumah pada hari ini. Baik, kira-kira belajar apa ya? Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap? Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siap ya? Kalau sudah, mari kita mulai. Oke, sekarang kita sudah memasuki menu belajar kita hari ini. Apa saja? Tujuan, materi, kesimpulan, dan juga latihan. Mari kita awali dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati melalui tulisan dengan tepat. Berikutnya, melalui teks bacaan, siswa dapat menyebut arti sikap baik kepada manusia sebagai wujud pengamalan Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Berikutnya, melalui gambar dan latihan soal, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Baik, kita kembali ke menu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke. Nah, ini dia materi kita hari ini. Masih ingat gak dengan gambar di samping ini? Dongeng tentang apa? Nah, pastinya kalian masih ingat dong. Ya, ini adalah gambar Bunga Melati yang Baik Hati. Ya, dongeng ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, di halaman sebelumnya. Ya, pasti kalian sudah paham alur cerita seperti apa. Nah, kita hari ini akan belajar tentang apa? Oke. Dongeng. Apa dongeng itu? Dongeng itu merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi, dongeng itu meskipun tidak asli atau tidak benar-benar terjadi, tetapi di sana terdapat pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian, di dalam dongeng itu terdapat tokoh. Tokoh itu seperti karakter yang ada di dalam dongeng tersebut, kemudian watak tokoh atau sifat, kemudian latar dongeng atau tempat, kemudian peristiwa penting dalam dongeng atau pesan yang bisa kalian ambil di dalam dongeng tersebut. Berikutnya, nah di sini ada tokoh atau watak yang bisa kita ambil. Yang pertama, putri kerajaan, yaitu senang mengagumi keindahan keharuman. Kemudian Bunga Melati yang rendah hati, baik hati, dan tidak mudah tersinggung. Kemudian Bunga Mawar Biru, orangnya suka cemburu dan juga menjelekkan karakter lain. Kemudian Bunga Sedap Malam, ia penyebur juga dan juga tinggi hati. Kemudian ada si Kumbang. Ya, Kumbang ini yang senang akan harumnya bunga melati. Oke, kita sudah tahu ya. Mari kita lanjut. Nah, ada Mr. Airman. Dia mau bilang apa ya? Sikap baik sangat dianjurkan. Oh iya, kita wajib bersikap baik. Nah, bersikap baik kita itu kita lakukan kepada semua orang, termasuk manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Ya, jadi kepada seluruh makhluk hidup kita wajib bersikap baik. Kenapa? Dengan bersikap baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan bersikap baik, kita juga menambah kerukunan, menambah pertemanan, dan juga persaudaraan. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut.
Nah, di dalam gambar ini dijelaskan salah satu sikap baik, yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain yang sedang kesusahan ataupun sedang sakit. Di dalam gambar ini dijelaskan ada seorang teman menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, jadi itu termasuk sikap yang baik ataupun menolong seseorang yang kesusahan. Nah, itu adalah sikap yang baik. Oke. Dan tahukah kalian, mendoakan orang lain itu adalah perbuatan baik yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila loh. Oke. Sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau kalian berbuat baik atau mendoakan orang lain, itu kalian sudah mengamalkan sesuai dengan sila pertama dan juga sila kedua. Itu sangat bagus sekali. Selanjutnya, oke, di sini ada Dayu. Sikap baik lainnya adalah bersikap jujur. Si Dayu ini berusaha mengamalkan sikap baik saat mengerjakan soal. Dayu itu gak pernah nyontek. Kalian juga kan gak pernah nyontek? Ayo kita coba praktik sikap jujur untuk mengerjakan latihan soal berikut. Masih ingat gak? Masih ingat gak dengan materi ini? Materi tentang pertukaran pada penjumlahan. Oke, ini dia materinya. Materi sebelumnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B ini merupakan bilangan cacah. Jadi dua bilangan cacah ini akan sama hasilnya apabila ditukar. Jadi apabila B dan A ini ditukar ke depan, maka hasilnya juga sama. Ya, coba kita terapkan di sebuah soal. Mari kita amati soal berikut dengan seksama. Dayu mengumpulkan biji kacang sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia akan meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Oke, mari kita hitung ya. Kita sudah mengetahui biji kacang Dayu itu 500 butir, diletakkan di kotak hijau. Biji kacang Siti 610, ia letakkan pada kantong plastik. Oke, mari kita hitung. Miliknya Dayu 500, kemudian miliknya Siti 610. Kita jumlahkan 0 tambah 0 tetap 0, kemudian 0 tambah 1 1, kemudian 5 ditambah 6 jumlahnya 11. Nah, jadi hasilnya 1110. Ini hasilnya. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jika tempat penyimpanan kacang merahnya Dayu diletakkan di dalam plastik, ya, kemudian kacang merahnya Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, jadi dibalik ya, maka jadinya begini. Oh, jadi 610 ditambah 500, maka hasilnya tetap 1110 butir. Nah, jadi meskipun berubah tempat, tetapi hasilnya tetap sama. Itulah pertukaran. Maka sifat pertukaran pada jumlah penjumlahan yang tadi dapat kita tulis 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Itu ya. Jika kalian sudah paham? Oke, Pak Alfian yakin kalian sudah paham. Nah, sekarang kita kembali ke menu. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu, kita lihat ya. Oke, yang pertama, pesan yang dapat kita ambil dari dongeng itu adalah dongeng bunga melati yang baik hati ialah bersikap
bersikaplah baik kepada semua orang. Karena dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Ataupun kita mendapat kebaikan pula. Kemudian, bersikap baik sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk kita. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dan bersikap juga sebagai pengamalan Pancasila. Oke. Berikutnya, pertukaran pada penjumlahan hasilnya akan sama apabila bilangannya ditukar. Cermati soal sebelum menjawab, maka hasilnya akan sesuai. Oke. Nah, akhirnya kita pada sampai kuis. Nah, kita latihan soal ya. Baik, untuk latihan soal, nanti kalian berlatih mandiri di rumah, yaitu membuka link Google Form yang ada di sini. Nah, kalau masih bingung, kalian buka grup WA kelas masing-masing, kemudian mintalah link kepada wali kelas di grup WhatsApp kelas masing-masing. Kalau sudah begitu, kalian tinggal mengklik link Google Form yang ada di atas. Oke. Baik anak-anak, sudah selesai. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Mari kita keluar dulu. Ya. Anak-anak, terima kasih banyak hari ini sudah mengikuti pelajaran Pak Alfian sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Alfian bagikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya, dadah.